Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afifur Rahman, NPM 23570818. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang dibuat, yaitu disuruh membuat sistem sistem apa mana ya? Sistem pendinginan ruangan menggunakan logika Fuji atau Tsukamoto, itu dari tugas 2. Di sini eh, diminta suhu dinginnya itu 10 sampai 22, udah saya buat fungsinya. Lalu normalnya 18 sampai 28, lalu panasnya 24 sampai 36. Lalu untuk kelembapan rendahnya dari 0 sampai 40, sedangnya 30 70, tingginya 60 sampai 100. Lalu di sini keep outputnya itu dari sistem itu kipas rendahnya itu sampai 0 sampai 50, terus kipas sedangnya itu 25 sampai 75, lalu tingginya 50 sampai 100. Lalu berikut ini fungsinya, implementasi Fuji Tsukamoto-nya. Ke atas dulu, ntar. Di sini saya mengimport NumPy untuk operasi matematika sama Matplotlib untuk grafik visualisasi. Ini mungkin di sini ini kan suhu dari tadi diminta itu, ntar saya buka soal dulu, 10 sampai 22. Di sini saya atur eh, nilai keanggotaannya 1 jika 10 di bawah 10 jika suhu di bawah 10 Celcius dan nilai keanggotaannya menurun linear dari 1 ke 0 antara 10 sampai 22. 22, lalu nilai keanggotaan 0 jika suhu melebihi 22. Ini else return 0. Lalu untuk suhu normal, di sini suhu normal ini bentuknya segitiga, di mana dengan puncaknya 23, lalu naik linearnya dari 0 sampai 1, lalu turun linearnya naik linearnya dari 0 sampai 1 ke 1 antara 18 sampai 23 ini. Lalu turun linear dari 1 ke 0 dari 23 sampai 28. Lalu suhu panas. Suhu panas itu nilai keanggotaannya 0 jika suhu 24 jika suhu kurang dari 24 Celcius. Terus naik linear dari 0 ke 1 antara 24 sampai 36 Celcius. Nilai keanggotaan 1 jika melebihi 36 Celcius nih, else return 1. Lalu yang untuk kelembapan rendah, di mana nilai keanggotaannya itu 1 jika Celcius di bawah 0, lalu turun linear dari 1 ke 0 jika kok Celcius sih, apa sih? Jika kelembapan dari 0 sampai 40. Lalu nilai keanggotaan 0 jika kelembapan lebih dari 40. Kalau misalnya 0 sampai 40 itu 1 ke 0. Kalau misalnya udah lebih 40 itu udah pasti 0. Lalu yang fungsi kelembapan rendah ini rendah sedang, ini dia bentuk segitiga dengan puncak 50, terus naik linearnya dari 0 ke 1 dari kelembapan 30 sampai 50, lalu turun linearnya dari 1 ke 0 dari kelembapan 50 sampai 70. Selanjutnya kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi itu nilai keanggotaannya 0 jika kurang dari 60 kelembapannya. Lalu jika 60 sampai 100, dia naik linearnya dari 0 ke 1. Lalu jika lebih dari 100, dia nilai keanggotaannya 1. Selanjutnya untuk yang kipas. Kipas sama aja. Dia eh, nilai keanggotaannya 1 jika apa sih, kekuatan kipasnya itu kurang dari 0, lalu dari 0 sampai 50 itu eh dari apa, turun dari 0, naik naik ntar naik naik iya, naik linear 01 itu jika dia 50, dari 0 sampai 50. Seterusnya kalau misalnya mau lebih 50 dia 0. Begitupun juga ini sama aja, dimana kalau melebihi 75 dia 0, ini 1, ini naik 0 ke 1 antara 50 sampai 75. Lalu yang kipas tinggi juga sama, jika dia kurang dari 50 dia 0, terus elif 5 yang ininya dari 50 sampai 100 itu dari 0 ke 1,
Lalu jika dia melebihi 100, dia nilai keanggotaannya 1. Oke, sekarang implementasi Fuji Tsukamoto-nya. Di sini fungsi Tsukamoto-nya itu parameternya suhu dan kelembapan, di mana di sini uh, rules-nya kita array ini, di mana ada 9. Lalu kita definisiin dingin, sama dengan suhu dingin manggil fungsi suhu dingin, lalu normal manggil fungsi suhu normal, panas manggil fungsi suhu panas. Lalu di sini kita definisikan juga rendah itu sama dengan kelembapan rendah, sedang kelembapan sedang, tinggi manggil fungsi kelembapan tinggi. Lalu di sini kita membuat fungsi inverse untuk output, di mana J fungsi J rendah ini menghasilkan nilai kipas rendah berdasarkan alfa. Terus yang sedang juga menghasilkan nilai kipas sedang berdasarkan alfa, yang J tinggi juga menghasilkan nilai nilai kipas tinggi berdasarkan alfa. Ini ada aturan 9 rule-nya, if then. Lalu contohnya misalnya jika suhu dingin, kelembapan rendah, maka kipas angin rendah. Ya, ya, ini jika suhu dingin, kelembapan rendah, maka maka kipas angin rendah. Iya, ntar. Oh iya, iya, iya. Nanti dia jadinya nilai alfa ini. Terus eh ini ini defujifikasi di mana eh numeratornya nol, denominatornya nol, terus di sini ada perulangan alfa, lalu menghasilkan outputnya itu ini perkalian dari numerator bagi denominator jika denominator itu bukan sama dengan nol atau nol. Kalau di sini saya menginput 30, kelembapan inputnya input suhunya 30, kelembapan inputnya 74, di mana langkah pertamanya itu eh eh langkah pertama itu ini suhu. Entar dulu. Mikir, 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 mikir. Kan ini suhunya 30. Terus karena 30 itu, ntar ya. 30 itu udah masuk lingkupnya suhu panas, maka yang kepakai apa? Apa sih fungsi suhu panas di mana 30 dikurang 24 dibagi 12 hasilnya 0,5. Lalu kan karena kelembapan rendahnya 74, 74 itu dia rendah 74 itu dia tinggi dari 60 sampai 100. Terus dia itu 74 dikurang 60 bagi 40 sama dengan 0,35. 0,35. Lalu langkah keduanya itu mengevaluasi rules, di mana di dalam rule 9 ini tadi kan ininya 5, 0,5 dari suhu panas, terus kelembapan tingginya itu 0,35. Itu maka jet tingginya ini 0,35. Terus kita kalikan, jadi hasilnya 67,5. Lalu kita melakukan defujifikasi, yaitu tadi hasilnya 67,5, 67,5 atau 67,5. Lalu di sini kita akan menvisualisasi grafiknya. Kita langsung aja. Nah, seperti ini outputnya, di mana rendah itu dari 0 sampai 25 untuk suhu. Nah, cek lagi. Sampai 22. Lalu untuk sedang itu dari 25 sampai berapa tadi ya? Sedang itu 25 sampai dari 18 sampai 28, sedang normal sampai 28, terus yang panasnya itu dari 24 sampai
sampai 36. Ini untuk suhu, di mana panasnya itu tadi kan dari 10 sampai kemarin nih, 10 sampai dari 24 sampai 36. Oke. Oke. Ini. Oke, yang ini kelembapan, lalu yang ini kekuatan kipas. Dimana di sini kan tadi hasil diverifikasinya tuh 6750. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.